3, 2, 1, action. Ayo silakan dulu dengan Bapak siapa? Bapak Robert. Ya. Dengan Mbak Saya Ilona. Ilona. Oke, baik. Bapak siapa? Saya Bapak Rafli Oh, gitu. oke. Saya kenal ya saya. Oke, jadi sini kan saya nge-hire kalian berdua untuk ngurus SPT di Sultan Baten perusahaan saya gitu. Perusahaan saya tuh sebelumnya sudah berjalan selama 5 tahun, ya kan. Dan sebelumnya kalau untuk melaporkan SPT badan itu dengan e-form, tapi sekarang mah ada program baru itu Vortex. Saya masih bingung gimana caranya kalau lapor tapi lewat Vortex itu. Jadi saya butuh bantuan kalian. Mungkin bisa dijelasin sama Robert apa itu SBT dulu kalau misalkan Jadi SPT tahunan wajib pajak badan ini adalah dokumen resmi dalam sistem pajak Indonesia yang wajib digunakan oleh setiap entitas hukum atau organisasi seperti PT, CV, firma, koperasi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak penghasilan badannya perusahaan dalam 1 tahun pajak. Jadi berdasarkan pasal 3 ayat 3 UU KUP, batas waktu akhir penyampaian SPT tahunan wajib badan ini paling lambat adalah 4 bulan setelah berakhirnya tahun buku 30 April bagi perusahaan dengan tahun buku kalender Januari sampai Desember. Jadi kalau misal perusahaan Bapak mengalami telat bayar, Bapak bisa kenakan denda sebesar 1 juta rupiah. Oke, tadi kan udah dijelasin ya sama Pak Robert itu terkait dari SPT itu kan gimana. Tapi Pak Raffi, jadi sebelum Bapak melaporkan ada beberapa dokumen yang perlu Bapak persiapkan dulu. Pertama tuh ada laporan laba rugi, neraca, ada daftar penyusutan, terlanjutnya juga nanti Bapak perlu melampirkan bukti potong dari PPh PPh pasal 22 sama 23. Terus selanjutnya juga Pak Raffi juga perlu melampirkan bukti pembayaran untuk PPh 25 dan juga dari PPh finalnya sih Pak. Mungkin itu untuk dokumen-dokumen yang Bapak Rafli perlu persiapkan. Tapi cukup banyak juga ya untuk dokumen yang dibutuhkan. Ya, ada sekitar 6 dokumen sih Pak. Wow. Soalnya sebelumnya saya untuk melaporkan kan itu lewat e-form atau formnya itu lewat DJK online situ. Baik itu kita cuma butuhin dokumen itu sama ya, ada laporan keuangan, neraca dan sebagainya. Tapi kita kalau untuk melaporkannya itu kita mendownload datanya dari website DJP-nya. Nah di situ kita mengisi data-datanya sendiri gitu loh. Dari data perusahaan, data dokumen-dokumennya, serta sama ini juga apa penyusutan ya itu kan itu yang sebelumnya ya, soalnya kan ketentuan yang baru yang saya dengar itu kan pakai Vortex ya. Terus kalau Vortex dia untuk melapornya kayak gimana sih? Iya betul, kalau untuk kebijakan barunya tuh sekarang pakai konteks. Nah, yang tadi saya jelasin itu juga itu beberapa berkas yang perlu dipersiapkan itu dari konteks sih Pak. Dan saya udah jelasin ya terkait berkas-berkas atau dokumen yang Bapak perluin untuk menyusun laporan SPT tahun 2000 badan. Nah, setelah semua dokumen terkumpul baru Bapak bisa next ke tahapan penyusunan SPT tahunan dan badan. Mungkin Pak Robert bisa bantu. Jadi para tahapannya yang pertama, Bapak harus mempersiapkan beberapa dokumen seperti yang tadi Ibu Ilona sampaikan, seperti laporan laba rugi, neraca, daftar penyusutan dan lain-lainnya. Selanjutnya itu Bapak bisa login aja Vortex dan buat SPT-nya. Nah, tahap selanjutnya lagi Bapak ada pengisian hidup SPT seperti pernyataan yang ada di dalam Vortex-nya nanti Bapak isi. Dan tahap selanjutnya itu ada pengisian lampiran SPT seperti laba rugi dan laporan-laporan lainnya. Setelah itu Bapak tinggal tahap yang terakhir menyampaikan SPT tahunan PPh badannya. Oke Pak Raffi, itu kan dijelasin juga kan sama Pak Robert terkait tahapannya. Nanti untuk selanjutnya Bapak Raffi bisa bimbingin Pak Robert ataupun saya untuk pembuatan SPT tahunan badan-badannya. Terima kasih banyak kepada Pak Robert ya. Iya. Yang kalau Terima kasih Pak Raffi.